Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bertemu kembali bersama channel Kang Sam. Pada kali ini saya akan berbagi video pembahasan mengenai soal AKM, yaitu soal AKM numerasi. Di sini saya sudah mempunyai stimulus ataupun narasi dari soal yang disediakan dalam AKM numerasi kali ini. Judulnya adalah Terhenti 3 bulan, Jakarta International Stadium masih 23,6%. Ini gambar yang merupakan gambar pembangunan Jakarta International Stadium. Kita baca saja pemirsa di sini. Pekerja melintas di proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau Stadion Bersih, Manusiawi, dan Wibawa yang disingkat dengan BMW. Di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 10 Maret 2020. Saat ini pembangunan proyek Stadium BMW yang akan memiliki kapasitas 80.000 penonton tersebut telah mencapai tahap pekerjaan struktur bagian bawah dan struktur atas dengan persentase 19,6%. Antara foto M. Rizal Hidayat. Tempo.co Jakarta, pembangunan Stadion BMW atau Jakarta International Stadium yang disingkat dengan JIS mencapai 23,6% dari target perencanaan sebesar 23,41% hingga 26 Juni 2020. Pembangunan proyek itu terancam mangkrak karena Pemprov DKI Jakarta belum menyalurkan dana penyertaan modal daerah atau PMD Jakpro 1,2 triliun rupiah hingga Juni 2020. Capaian fisik proyek lebih cepat 0,22%, kata Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Hanif Ari Setianto, saat pertemuan bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di kantor Jakpro, Senin 29 Juni 2020. Selama 3 bulan terakhir atau saat pandemi virus corona COVID-19, pembangunan proyek JIS mengalami perlambatan. Namun itu tertutupi karena kontraktor memiliki kelebihan progres di awal 5%. Kami sedang menyusun perencanaan, walaupun dalam kondisi COVID-19 seperti saat ini, kami tetap akan menyelesaikan proyek hingga 31 Oktober 2021. Kata Hanif. Dia menegaskan proyek JIS dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM bukan sekadar mengejar target penyelesaian, tetapi menjadi penyangga saat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Kontraktor berupaya semaksimal mungkin menggunakan orang-orang dari Jakarta yang memiliki keterampilan pekerjaan konstruksi. Sehingga kata dia, penyertaan modal daerah PMD tidak sia-sia karena kembali ke warga Jakarta. PT Jakpro sebagai pemilik proyek Jakarta International Stadium yang bakal menjadi stadion Persija Jakarta itu bekerja sama dengan 3 perusahaan untuk seluruh pekerjaan terkait desain dan pembangunan termasuk pekerjaan struktur. Pekerjaan itu dalam bentuk kerjasama operasional atau KSO bersama Wijaya Karya atau Wika, Jaya Konstruksi, dan PT Pembangunan Perumahan atau PP. Dari narasi atau stimulus yang sudah saya baca di atas tadi, ada sebuah pertanyaan atau soal yang ada di sini. Saya akan salin soalnya. Jadi ini merupakan soal berdasarkan stimulus yang disediakan tadi. Pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS yang dimulai bulan Oktober 2018 dan ditargetkan selesai 31 Oktober 2021 dikerjakan oleh 2.000 orang pekerja. Sempat terhenti 3 bulan saat pandemi virus corona atau COVID-19 mulai 27 Juni 2020 sampai 26 September 2020. Agar stadion selesai sesuai rencana, maka banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah A. 400 orang, B. 440 orang, C. 460 orang, D. 480 orang. Dan ini merupakan gambar atau desain
Stadion BMW atau Jakarta International Stadium. Di sini ada beberapa informasi yang disediakan dalam soal ini, termasuk di dalam stimulus tadi, dan informasi tersebut merupakan pedoman untuk menyelesaikan soal ini. Setelah kita baca dan amati soal ini, ternyata di dalamnya yaitu membahas mengenai waktu, yaitu berhubungan dengan hari dalam tiap bulan untuk beberapa tahun. Sehingga di sini kita harus mengetahui jumlah hari di dalam masing-masing bulan. Nah, di sini saya munculkan jumlah hari dalam masing-masing bulan dari mulai Januari sampai bulan Desember. Kemudian di sini yang kita harus lihat adalah pembangunan Jakarta International Stadium dimulai bulan Oktober 2018 dan ditargetkan selesai sampai 31 Oktober 2021. Berarti kita harus menghitung berapa jumlah hari dari Oktober 2018 sampai 31 Oktober 2021. Jadi dari Oktober 2018 ke 31 Oktober 2021, kita tinggal hitung saja di sini. Oktober ke Oktober berarti itu 1 tahun lebih. Karena 1 tahun pasnya itu ketika awal Oktober ke akhir September. Sehingga kita peroleh di sini total harinya adalah 365 dikali 3 karena 3 tahun plus di sini ditambahkan satu lagi bulan Oktober karena sampai 31 Oktober berarti 31 hari. Dan total harinya adalah 1126 hari. Kemudian di sini dikerjakan oleh 2000 orang pekerja. Sempat terhenti 3 bulan saat pandemi virus corona mulai 27 Juni 2020 sampai 26 September 2020. Kita hitung saja waktu liburnya adalah dari 27 Juni sampai 26 September. Kita lihat di sini di tabel bulan ini 27 Juni berarti di sini ya pemirsa sampai 26 September. Berarti di bulan Juni ini liburnya mulai tanggal 27. Kita hitung 27, 28, 29, 30. Berarti di Juni ini liburnya 4 hari. Kemudian ditambah Juli 31 hari, Agustus 31 hari, dan September adalah 26 hari. Kalau kita tambahkan 26 di September dengan 4 hari di Juni, totalnya adalah 30 hari. Ditambah di sini 31 berarti total liburnya adalah 92 hari. Kemudian di sini awal pengerjaan adalah bulan Oktober 2018. Kemudian sempat terhenti, kapan terhentinya? Yaitu pada tanggal 27 Juni 2020. Berarti di sini waktu pengerjaan yang sudah diselesaikan adalah 18 sampai 2020 bulan Juni. Berarti 18 sampai 2020 adalah 2 tahun. 2 tahun dari Oktober itu berarti Oktober September, kemudian ngulang lagi Oktober September. Tetapi untuk tahun 2020 di sini sampai tanggal 27 Juni. Sehingga nantinya kita kurangin saja di sini untuk tahun keduanya, tahun pengerjaan kedua dikurang bulan September, kemudian dikurang bulan Agustus, dikurang bulan Juli, dan dikurang 4 hari di bulan Juni. Sehingga kita hitung di sini untuk waktu yang sudah dikerjakan adalah 730 dari mana? Yakni 365 1 tahun dikali 2 dikurang 96 hari. 96 hari ini dari mana? Yakni pengurangan dari September 30 hari, Agustus 31 jadi 61, ditambah 31 jadi 92, dan di sini ditambah 4 hari. 92 ditambah 4 adalah 96 hari. Sehingga waktu yang sudah dikerjakan adalah 634 hari. Kemudian di sini untuk jumlah hari normal yang tersisa yaitu 1126 hari dikurang hari yang sudah dikerjakan yaitu 634 hari. Dan hasilnya adalah 492 hari. Kemudian selanjutnya kita tinggal menghitung
berapa sisa hari yang tersedia sampai 31 Oktober 2021 sehingga proyek ini bisa selesai sesuai dengan target. Untuk sisa hari, kita tinggal hitung saja. Di sini 492 hari normal yang tersedia, kemudian dikurangi dengan waktu atau hari libur, yaitu 92 hari. Sehingga 492 dikurang 92 adalah 400 hari. Jadi di sini sisa hari adalah 400 hari. Jadi ini informasi-informasi yang ada di dalam soal AKM numerasi ini yang akan menjadi penyelesaian untuk pertanyaan yang ada di sini. Jadi setelah kita membaca, kemudian mengamati, dan mengambil kesimpulan, maka selanjutnya kita akan bisa menyelesaikan masalah. Ketika kita sudah bisa mengambil kesimpulan, berarti kita akan bisa menentukan informasi-informasi penting yang akan menjadi pedoman atau bahan dalam penyelesaian soal ini. Jadi ini merupakan informasinya. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menyelesaikan soal ini dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Karena di sini berhubungan dengan waktu dan manusia atau makhluk hidup, jadi kita selesaikan masalah ini dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Waktu yang kita ambil di sini adalah jumlah hari yang belum dikerjakan, yaitu 492 hari dengan memerlukan pekerja sebanyak 2.000 orang. Kemudian karena di sini sempat terhenti selama 92 hari, maka kita menggunakan di sini sisa hari yang tersedia, yakni 400 hari. Dan di sini memerlukan pekerja berapa? Karena terhenti 92 hari. Tentunya, kalau misalkan targetnya adalah 31 Oktober 2021, kemudian terhenti 92 hari, artinya ini akan memerlukan pekerja yang lebih banyak lagi dari 2.000 pekerja. Nah, di sini seharusnya kita kan kali silang. Tetapi karena di sini perbandingan berbalik nilai, jadi untuk penyelesaiannya adalah 492 per 400 sama dengan X per 2000. Jadi tidak 2000 per X. Kalau di sini langsung 2000 per X, itu perbandingan senilai. Dan untuk berbalik nilai, kita dibalik saja di sini X per 2000. Kemudian kita sederhanakan. Di sini untuk bagian bawah sebelah kiri atau biasa kita sebut sebagai penyebut. Kemudian untuk bagian bawah juga sebelah kanan di sini, ini kan sama-sama di bawah dan terpisah dengan sama dengan, kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 400. Ini 400 dibagi 400, hasilnya 1, dan 2000 dibagi 400, hasilnya adalah 5. Sehingga kita kali silang di sini, ini kan 1 dikali X, hasilnya adalah X. Kemudian kita kalikan 492 dikali dengan 5 yang ada di sini. Sehingga hasilnya untuk X ini adalah 2460. Nah, karena di sini yang dibutuhkan adalah berapa pekerja tambahan atau tambahan pekerja, sehingga kita cari pekerja tambahannya adalah 2460 dikurang 2000 dan hasilnya adalah 460 orang. Bagaimana pemirsa, bisa difahami? Apabila ada pertanyaan, langsung saja cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Kemudian di sini kita juga bisa menyelesaikan permasalahan perbandingan berbalik nilai ini dengan menggunakan rumus. Saya namakan rumus ini adalah rumus BOS. Di sini rumusnya adalah rumus tambahan pekerja P sama dengan B dikali O per S. Jadi saya sebut dengan rumus BOS. Di sini P adalah pekerja tambahan, B berhenti atau libur, O adalah orang semula yang bekerja, dan S adalah sisa waktu pekerjaan. Sehingga ketika kita menggunakan rumus ini, B-nya di sini adalah berhenti, yaitu 92 hari. Kemudian O-nya adalah orang semula yang bekerja. Di sini orang semulanya adalah 2000 orang. Kemudian S di sini adalah sisa waktu pekerjaan, berarti di sini adalah 400 hari. Berarti P di sini 92 dikali 2000 per 400. Nah, di sini kita bisa bagi 2000 dibagi 400, hasilnya kan 5.
Kita kalikan saja, 92 dikali 5 itu adalah 460 orang. Jadi hasilnya sama di sini ya, sama-sama 460 orang. Artinya ketika kita menggunakan konsep atau rumus ini, di sini kita ada pengurangan antara hasil dengan orang semula yang bekerja. Tetapi untuk rumus BOS ini, di sini langsung kepada pekerja tambahan atau tambahan pekerjanya berapa, sehingga ini hasil akhir 460 orang. Yang terpenting dari AKM ini adalah kita dituntut harus bisa bernarasi. Narasi di sini bukan sekedar membaca, tetapi kita membaca, kemudian mengamati, mengambil kesimpulan, dan dari kesimpulan yang sudah kita ambil, kita bisa memecahkan masalah berdasarkan konsep-konsep yang kita peroleh di pembelajaran atau di sekolah. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila dirasa video ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silahkan untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan mengenai pembahasan soal AKM numerasi yang bentuknya seperti ini. Dan dengan share, kita telah berbagi ilmu bersama orang lain. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.